Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, video kali ini kita akan kembali lagi membahas video yang sudah saya rangkum. Ada berita-berita terupdate dan semoga ini bisa memberikan tambahan berita terfresh kepada kalian semua dan bisa mengedukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas video yang pertama. Hasto undang KPK saat Soekarno Run, KPK tak merasa tersindir. Ini soal penjelasan bagaimana Pak Hasto joget-joget itu sampai bawa joget-joget seperti joget-joget ejekan dengan background KPK. Sekalipun mereka mencoba mempelintir kata-kata tersebut menjadi kelompok pemuja koplo, tapi saya tahu, kalian pasti tahu, orang awam pun pasti tahu bahwa KPK itu adalah simbol dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang Pak Hasto saat itu mungkin dengan sengaja menyindir KPK dan seperti memberi isyarat bahwa KPK jogetin aja. Ya, di saat dirinya menjadi tersangka, teman-teman. Saya belum melihat adanya pegawai yang merasa tersindir, pimpinan yang merasa tersindir. Kenapa? Kami sengaja mengundang KPK, kelompok pemuja koplo. Tetapi kalau saya adalah kelompok pemuja keadilan. Nah, semoga dengan HUT partai yang melibatkan anak-anak muda, gelora anak-anak muda untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri, menjunjung tinggi sportivitas dapat ditunjukkan, dan itulah PDI Perjuangan. Terima kasih. Belum nonton ya, belum nonton beliau jogetnya seperti apa. Terus untuk kelompok apa? Pecinta komunitas pecinta koplo ya, kalau memang itu tidak digunakan untuk hal-hal negatif, ya tentunya KPK juga tidak bisa melarang, ya, karena KPK juga tidak pernah melakukan pengajuan branding ke haki ya, bahwa logo KPK ini tidak bisa digunakan untuk apapun. Ya. Namun KPK juga tetap meminta kepada pihak-pihak yang memang banyak itu di daerah-daerah, ya ada kelompok pecinta kaos segala macam. Saya pikir selama itu tidak berkonotasi negatif dan tidak dalam rangka mencemarkan nama tersebut, ya sah-sah aja. Perdebatan Hasto kenapa nggak ditangkep ya, itu makin bergulir ya. Jadi banyak berbagai aspek dikaji oleh pengamat politik maupun para analitik ya. Jadi ada yang bilang bahwa bukti-bukti KPK kurang kuat, kemudian ada yang juga bilang ini merupakan kekuatan bergaining dari Pak Hasto sendiri, memiliki video yang akan dibongkar ya kan. Ini beragam asumsi nih. Ada yang bilang juga bahwa ini kekuatan Ibu Mega ya, yang memberikan bargaining power ya, atau juga ada yang bilang KPK lemah karena Hasto didukung oleh 1.000 pengacara dan simpatisannya datang gitu ya. Nah ini banyak asumsi. Cuma kalau dari saya ya clear lah. Saya nih ya disclaimer ya, ini dari Rusen 98 mengatakan bahwa apa yang sekarang terjadi ini adalah sebuah upaya pertarungan politik. Pertarungan politik internal PDIP ya bagi kelompok sebelah ini saya anggap kelompok A dan B ya. Pertarungan ini kan memang ada upaya-upaya mengganti struktur organisasi yang lama gitu ya. Nah, Hasto ini kan dinilai cukup kuat gitu ya sebagai orang atau aduannya Bu Megawati gitu. Nah, ini ada upaya-upaya untuk menyingkirkan dong ya. Nah, ini menuju Kongres ya. Nah, ini hal-hal ini bagi mereka, bagi kubu yang sebelah ini nggak peduli mau Hasto ditangkap atau tidak. Yang penting Hasto sekarang sibuk gitu, dengan masalahnya sehingga tidak fokus dalam urusan internalnya. Nah ini yang diinginkan kan oleh kubu sebelah itu, untuk apa? Untuk mengganggu terus sehingga nggak pusing lah soal mereka di internal, yang penting Hasto ditangkap. TU G A K S Tuku
D ada N G O C W dan cok. Dulu Pak Jokowi mengunjungi warga saat masih menjabat teman-teman ya. Sering mengunjungi warga, berikan surprise, kejutan presiden datang nih. Bagaimana warga itu benar-benar merasa bahagia. Sekarang gantian warga yang mengunjungi Pak Jokowi di rumahnya. Coba kita lihat ya. Sekarang warga yang mengunjungi Pak Jokowi. Saya kalau ada kesempatan saya mau mengunjungi Pak Jokowi loh. Ini baru kali ini ya. Mantan presiden rumahnya jadi destinasi wisata teman-teman. Daya tarik Pak Jokowi memang luar biasa teman-teman. Dahsyat ya. Tapi kenapa nggak ada sejengkal pun kayaknya kemarahan Bu Mega itu dialamatkan ke Pak Prabowo sih, Bu? Ini kan juga Bobi masuk Gerindra kan partainya Pak Prabowo. Mas Gibran jadi wapres sama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ini Di dalam pertemuan resmi dihadiri oleh seluruh pimpinan PDI Perjuangan daerah, Rakernas, Pandana Baban. Jokowi pernah pidato mengatakan Gerindra adik kandung daripada PDI Perjuangan. Jokowi atau Mega? Prabowo. Prabowo pidato bahwa Gerindra adalah adik kandung dari PDI Perjuangan. Itu kan sudah signal bahwa ini friend. Tapi gua ngerti nih logikanya. Aduh, makin tua makin aneh. Artinya kan ini gimana pun Bu Mega ini kan ketua partai. Pak Prabowo juga ketua partai. Iya. Tahu pahit-pahitnya, tahu manis-manisnya. Persis. Dan ke depan bisa koalisi di daerah, bisa koalisi dimanapun gitu ya. Sementara Pak Jokowi kan Ronin nih, sarmurai tak bertuan gitu. Ya kan, nggak punya partai, nggak membangun organisasi, maksudnya Partai perorangan. iya katanya. partai perorangan, nggak ngerti beratnya gimana kader masukin kader ke DPR, nggak ngerti gimana rasanya perihnya hati ketika ada kader bermasalah hukum ketangkap KPK, experience-nya beda gitu. Kalau menurut gue ya. Seperti Bu Mega pidato Iya. kemarin kan harusnya Pak Prabowo juga ngerti kalau Iya. anakku digitu-gitu kamu kan juga ketua umum harusnya ngerti juga Iya, gitu iya. ada Jadi gitu-gitu ya. ada gitunya. Jadi sama Pak Jokowi memang agak sulit menyambungkan experience-nya ketimbang Iya, sama iya, Pak Prabowo. Ini misalnya gue contohin ya. Ini Oppo bisa merespon habis ini. Mas Anies dan Pak Prabowo. 11 dari 100. Kan nggak selesai ya. Sampai hari ini masih disebut-sebut Pak Prabowo. Iya. Coba kalau Mas Anies tuh ketua partai juga. Beda lagi Pasti beda matematikanya, ngapain gua musuhin Anies, itu ya dalam permainan-permainan Iya aja. udah cukup Nanti lah kita kan. bisa Sekjen PDIP Hasto tak ditahan. Terungkap ada kesepakatan dengan KPK. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto tidak langsung ditahan Kesepakatan KPK apa, guys? usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka hari ini, Senin 13 Januari. Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Hasto keluar pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Ia menjalani pemeriksaan sekitar 3,5 jam. Hasto terlihat tenang usai diperiksa KPK. Jika tadinya khawatir ditahan, ternyata Hasto masih bisa menghirup udara bebas. Namun, semua itu berkat kesepakatan yang terjadi antara Hasto dengan KPK. Apa itu kesepakatannya? Tentu ini menjadi rahasia Hasto, tim hukum PDIP dan KPK. Berdasarkan ulasan Tribun News, Hasto keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pukul 13.32 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Hasto diperiksa kurang lebih selama 3,5 jam. Apabila dihitung dari dia naik ke lantai 2 pemeriksaan sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selesai menjalani pemeriksaan, Hasto menjumpai awak media yang sudah menunggu. Namun, sayangnya sekjen partai berlogo banteng moncong putih itu tidak berkomentar apa-apa. Semuanya disampaikan oleh tim pengacara Hasto, Magdir Ismail. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan PPA, saya persilahkan saudara-saudara kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekjen Kesepakatannya. Apa kesepakatan itu ya? Seharusnya wartawan harus bertanya kepada penyidik, apa sih kesepakatan sehingga Pak Hasto yang statusnya sudah jadi tersangka tapi tidak ditahan? Harus menjadi pertanyaan yang harus mereka jawab sehingga
menghilangkan rasa penasaran publik. Ya, mereka sudah mengatakan kemarin bahwa mereka masih mengumpulkan saksi-saksi yang belum datang. Apakah buktinya belum cukup sehingga kalian sudah menjadikan dia tersangka? Saya percaya buktinya sudah cukup kuat untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka, teman-teman. Tapi kesepakatan apa itu? Silakan kalian beropini sendiri, teman-teman ya. Kita bebas untuk beropini, opini ya teman-teman. Jangan menuduh. Jangan kita jadi seperti kamu sebelah, suka menuduh, suka memfitnah kepada Pak Jokowi. Ya, silakan teman-teman berikan pendapat di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.